Oke, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai dari 5a kuadrat dikurang 2a pangkat 3b adalah titik-titik. Queen coba cari dulu ya. Ya, Pak. Jadi petunjuknya begini. Kalau kita punya persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian kita punya akar-akar. Jadi akar-akarnya itu katakanlah x1 dan x2. Maka kemudian berlaku yang pertama adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Kemudian yang kedua x1 kali x2 sama dengan c per a. Ini udah tahu, Queen? Ntar, Pak. Udah, Pak. Nah, kemudian apa namanya itu? Karena x1 dan x2-nya akar-akarnya juga berlaku ini ya. Maka kemudian juga berlaku ax1 pangkat 2 ditambah bx1 ditambah c sama dengan 0. Atau ax2 pangkat 2 ditambah bx2 ditambah c sama dengan 0. Artinya nilai x diganti dengan x1 dan x2. Nah, coba dari petunjuk ini, kira-kira jawaban soalnya gimana? Berapa? Cari dulu ya. Ya, Pak.
Gimana, Queen? Aman? Bisa? A-nya 2, Pak. B-nya 1/2. A-nya 2, B-nya 1/2. Kemudian jawabannya berapa? Jawabannya 2, Pak. Jawabannya 2 benar. Boleh ini nggak dikirimkan cara Queen ke Bapak? Oke, Bapak Pak. mau lihat. Cara. Queen cari akar-akarnya dulu ya. Iya, Pak. Oke, oke, oke. Jadi dapat A-nya 2, B-nya 1/2 ya. Itu boleh. Iya. Oke, nggak usah kirim. Jadi Bapak udah paham nih maksudnya arah Queen mau kemana. Tapi ini Bapak akan bahas pakai cara lain ya. Maksud Bapak cara Queen itu udah benar, tapi ada cara Iya. lain dengan Iya, Pak. memanfaatkan sifat-sifat ini. Nah, poin 1 dan poin 2 ini sebenarnya kadang-kadang di matematika disebut juga dengan teorema Vieta ya. Jadi kalau misalnya Queen ada ikut pelatihan dan sebagainya, kalau ada kata-kata teorema Vieta, artinya yang ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini akar-akarnya kan A dan B ya, Queen ya. Iya, Pak. Berarti A dan B ini kan ibaratnya kalau di teori kita ini berarti A-nya sebagai X1, B-nya sebagai X2. Benar? Ya. Kan tadi kan teorinya gini, akar-akarnya X1 dan X2. Kalau ini A dan B, Iya. cuman beda istilahnya aja. Nah, sementara kalau kita ngikut teori ini, posisi A-nya itu siapa? A-nya sama dengan 2, benar? Iya, Pak. B-nya min 5, C-nya 2. Nah, jadi maksud Bapak begini, maka kemudian akan berlaku X1 ditambah X2 akan sama dengan min B per A. Berarti sama dengan min B-nya min 5 per A-nya 2. Maka kita dapat X1 tambah X2. Oh ya, sorry. Ini nggak pakai X1 dan X2 ya. Kita pakai A dan B. Maka kita bakal punya A tambah B sama dengan 5/2. Kemudian X1 kali X2-nya atau A kali B-nya akan sama dengan C per A. C-nya adalah 2, positif 2, per Iya. A-nya 2, sama dengan 1. Berarti A kali B-nya sama dengan 1. Sampai sini paham ya? Wait. Iya, Pak. Sementara yang ditanya adalah nilai dari 5A kuadrat B dikurang 2A pangkat 3B. Nah, jadi Bapak akan mengubah soal kita ini menjadi ini sama dengan 5A dikali AB dikurang 2A kuadrat dikali AB. Sama aja kan? Iya, Pak. Nah, tetapi kan tadi kita sudah ini. Sebelumnya kita sudah punya nilai AB. Nilai AB atau nilai A kali B itu sama dengan 1. Karena A kali B sama dengan 1, maka kita punya ini akan sama dengan 5A dikurang 2A kuadrat. Ngerti? A kali B-nya kan 1, diganti sama 1. Paham, Queen? Paham, Pak. Nah, artinya kan kita cuma perlu mencari nilai dari 5A dikurang 2A kuadrat.
Karena nilai 5A kuadrat B dikurang 2A pangkat 3B sama dengan 5A dikurang 2A kuadrat. Nah, kita balik lagi. Di soal tadi kita disebutkan bahwa kita punya persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0. Ini kan punya akar. Akar-akarnya itu A dan B. Nah, Bapak akan pakai akar X1-nya ini, si A-nya ini ke sini. Maka Ya. berlaku kemudian apa? 2A kuadrat dikurang 5A 5B. tambah 2 sama dengan 0. Benar nggak? Ya, ya, iya, Pak. Atau kita punya 2 sama dengan 5A dikurang 2A kuadrat. Benar? Min 5A Iya. pindah ke kanan jadi plus, Ya, 2A, ya. 2A kuadrat jadi minus. Nah, sementara yang ditanya tadi kan nilai ini, 5A dikurang 2A kuadrat. Maka nilai 5A dikurang 2A kuadrat sama dengan 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau pakai cara yang ini kita nggak usah ini dulu ya. Nggak usah dicari A dan B-nya. Iya. Sebenarnya sama aja sih. Maksudnya mau pakai cara yang Queen punya atau ini sama aja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Mau nyetak dulu atau ini? Lanjut. Lanjut ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, sudah muncul ya. Diketahui A, B, dan C adalah 3 bilangan asli berbeda. Jika diketahui A adalah kuadrat dari bilangan prima, kemudian nilai dari B lebih dari 3A, dan B habis membagi C, maka nilai terkecil dari C yang memenuhi adalah titik-titik. Queen silakan baca dulu soalnya. Kira-kira paham atau tidak maksud soalnya? Ya, Pak. Paham? Paham. Oke, mau coba cari dulu. Boleh, Pak. Oke, coba cari.
Gimana Queen bisa? Bentar, Pak. Oke. Berarti A-nya tuh A-nya tuh kan pakai tadi kan pakai bilangan prima 2, terus jadinya 4 Pak A-nya. Ya benar. A-nya 4 karena diambil bilangan prima sekecil mungkin ya. Ya, Oke, bagus. A-nya sama dengan 2 kuadrat, dapat A-nya 4 ya. Terus, terus B-nya B besar dari 3A, berarti 3 kali 4 12 Pak. hmm, Terus karena besar dari 12, terus 3 jadinya 13. oke, ambil B-nya 13, bagus. Terus B habis membagi C. Hmm, Berarti 13 habis membagi C. Nilai terkecilnya 13 kan, Pak? 13 bagi 13 1. tapi ada syarat enggak? Ini, coba lihat. A, B, dan C Oh, adalah 3 bilangan asli yang berbeda. oh, berarti 26, Pak. Iya, benar. Ngerti ya? Berarti Ya, maka jawaban untuk soal ini adalah C sama dengan 26. 26. Ya. Hati-hati ya Queen ya. Jadi maksud Bapak kalau apa habis baca, kerjakan soal lihat lagi ada nggak syarat yang dilanggar kira-kira. Iya. Bagus, kita lanjut ke soal berikutnya. Sejumlah 20 kelereng yang terdiri dari 8 kelereng merah dan 12 kelereng biru akan dibagikan kepada 3 orang anak. Setiap anak mendapatkan paling sedikit 2 kelereng merah dan 3 kelereng biru untuk setiap anak. Pertanyaannya, banyaknya cara membagikan kelereng tersebut ada sebanyak titik-titik. Mau coba cari dulu atau langsung dibahas, Queen? Kayaknya Queen bisa lah, Pak. Bentar. Oke.
Bisa? Bisa, Pak, ntar. Ujian 6, Pak. Berapa? 36. Sepertinya tidak. Bapak dapatnya beda. Bukan 36. Bahas aja, Pak. Bahas aja. Ya, ya. Eh, Queen udah pernah lihat ini nggak? Teorema stars and bars. Enggak kayak, Pak. Jadi ada namanya teorema stars and bars. Intinya gini. Kalau kita punya X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai tambah XR sama dengan N. Kebayang ya, Queen ya? X1 tambah X2 misalnya sampai X5 nih sama dengan 200 misalnya begitu ya. Ya, Pak. Eh Maka banyaknya pasangan X1, X2 dan seterusnya hingga XR itu akan ada sebanyak tergantung pada kasusnya. Jika X1, X2 dan seterusnya adalah elemen bilangan asli. Bilangan asli tahu ya, Queen ya? Ya, Pak. Dari angka berapa? Kalau bilangan asli. 1, Pak. Ya. Kalau dia bilangan asli, maka banyaknya pasangannya akan ada sebanyak nanti N kurang 1 kombinasi R kurang 1. Sementara jika X1, X2, dan seterusnya hingga XR adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari atau sama dengan 0, artinya boleh masuk angka 0, maka banyaknya pasangan ini akan ada sebanyak N tambah R kurang 1 kombinasi R dikurang 1. Sampai di sini bisa dimengerti? Coba. Eh, Kombinasi, Queen udah ingat rumusnya? Tahu rumusnya? Kombinasi. Ya. Lupa, Pak. Tapi faktorial ingat ya? Ingat. Ya, jadi kalau ada N kombinasi R, maka ini akan sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Jadi di soal ini disebutkan bahwa ada 8 kelereng berwarna merah plus ada sebanyak berapa? 12 kelereng berwarna biru ya. Tambah Ya. 12 kelereng berwarna biru. Kemudian kelereng ini akan dibagi kepada 3 orang anak dan masing-masing anak paling sedikit dapat 2 kelereng merah plus 3 kelereng biru. Ya. Jadi lebih kurang ilustrasinya seperti ini. 2 merah tambah 3 biru. Nah, kemudian karena minimalnya segini, berarti kalau kita jumlahkan nih, ada berapa merah? Ada 6 yang merah, 9 biru. 9 yang biru. Nah, ibaratnya begini, kita kasih dulu
masing-masing itu 2 merah sama 3 biru. Jadi udah kepakai 6 kelereng merah dan 9 kelereng biru. Artinya kita masih punya sisa kelereng berapa? Sisanya masih ada 2 merah dan 3 biru. 3 biru. Nah, dan ini akan kita bagikan. Jadi gini, ini kan udah dibagi nih ke 3 orang anak. Masing-masing udah dapat Ya. nih jatah minimalnya. Sekarang kita mau lebihkan. Nah, kan intinya kan banyaknya cara kita membagikan 8 kelereng merah dan 12 kelereng biru ini tergantung kepada banyaknya cara kita membagikan sisa 2 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Benar nggak, Queen? Hmm. Halo, Queen? Ya, Pak. Benar nggak? Ya. Nah, jadi cara membagikannya gimana? Ya, jadi gini, kita misalkan 3 orang anak tersebut adalah A1 untuk anak pertama, kemudian A2 untuk anak yang kedua, dan A3 untuk anak yang ketiga. Nah, Iya. kita mulai dari pembagian kelereng merahnya dulu. Kalau untuk kelereng merah ada berapa pembagian? Kan 2 kelereng merah nih. Bisa jadi nanti ini dapat 002, 020, 200, atau 011, 101, atau 110. Iya, totalnya ada berapa? 6. 6. Nah, ini sama dengan 6. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, sementara kalau untuk kelereng birunya gimana? Untuk kelereng biru karena sisanya ada 3 ya. Kita balik lagi kayak tadi. Bikin dulu A1, A2, A3. A3. Berarti nanti bisa 003, 030, 300. Bisa jadi juga 111, ya nggak? Ya. Bisa 012, 021, 102, 120, atau 201 dan 210. Nggak ada Ya. lagi kan kemungkinan Ya. lain. Ini totalnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus Berarti, dikali ya. iya dikali kan. Eh, Berarti totalnya tinggal kita kalikan sama dengan 6 kali 10. 10. Iya, 60. Oh iya. Jadi jawabannya 60. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi. Kita kasih dulu jatah minimalnya, kemudian baru kita pikirkan sisanya ini mau dibagi kayak mana. Nah, itulah sebenarnya inti dari cara membagi 8 kelereng merah dan 12 kelereng birunya. Nah, tadi kan Bapak ada bikin ini ya, yang apa? Stars and bars ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita pakai stars and bars, untuk pembagian kelereng merah misalnya. Ibaratnya kan kita maunya A1 tambah A2 tambah A3 itu kan sama dengan 2. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, artinya nilai N-nya sama dengan 2, nilai R-nya sama dengan 3. Nah, karena yang di sini nilai A1, A2, dan A3-nya boleh 0, Iya. maka kita yang kita pakai adalah rumus yang bawah. N tambah R kurang 1, kombinasi R kurang 1. Berarti 2 tambah 3 kurang 1, kombinasi 3 kurang 1. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 1 adalah 4. Berarti ini 4 kombinasi 2. Ya. Pakai rumus kombinasi, berarti ini sama dengan 4 faktorial per Duh. 2 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial, 2 faktorial. Nanti dicari, coret. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. 6. Ya, bisa dipahami. Bisa. Ya, nanti biru tinggal Queen cek sendiri. Kalau biru Ya, kan Pak. berarti ini jadi 3 tambah 3 kurang 1, kombinasi 3 kurang 1. Atau kita punya 5 kombinasi 2. Nanti dicari pasti dapat 10. Ini untuk yang warna biru. Bisa Ya. dimengerti? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Pak.
Rumus kombinasinya jangan lupa diingat ya, Queen ya. Karena apa ya, kalau lomba nanti bakal sangat membantu. Oke, kita ke soal nomor 4. Sepertinya ini soal geometri. Perhatikan gambar berikut. Diketahui bahwa ABCD persegi adalah persegi, artinya panjang AB, BC, CD, dan AD itu sama panjang. Kemudian diketahui juga bahwa AE sama dengan CF. Panjang AE sama dengan CF sama dengan 10. Artinya panjang AE-nya 10, CF juga 10. Nah, kemudian FG dan EI sama dengan 15. FG yang mana? FG, ya ini 15. Kemudian EI juga 15. Oke, cukup jelas ya soalnya ya, Queen ya. Iya, Pak. Katanya luas daerah yang berwarna biru sama dengan luas daerah yang berwarna merah. Maka yang ditanya panjang AD. Coba cari dulu. Bahas aja, Pak. Pas saja. Oke. Mungkin begini dulu. Kita tarik dulu garis ya dari masing-masing ini. Ini kita tarik garis lurus ke sini. Ini ke sini, terus ini ke sini mungkin. Atau kemudian ini bisa ke sini dan ke sini. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang sebenarnya gini. em, ini kan panjangnya 10. Berarti yang dari ini ke sini berapa? 15 enggak? Oh iya, Pak. Nah, ini 15. Kemudian ini 15. Nah, kemudian ini. Misalkan panjang GH sama dengan X. Misal panjang GH sama dengan X. Berarti kita punya ini X, ini X, ini X semua. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kita mulai dari mencari luas yang biru dulu. Luas yang biru. Luas yang biru ini akan Bapak bagi menjadi dua daerah, yaitu daerah yang pertama yang ini. Ini daerah yang pertamanya. Kemudian daerah keduanya yang sisanya itu. Yang dari sini ke sini. Yang dibatasi warna-warna, ini ya, garis warna kuning ya, Queen ya. Iya, Pak. Berarti luas daerah yang pertama bagaimana? Oh ya, bentar. Ini ke sini 15 ya. Kemudian ini ke sini X. Ngerti, Queen? Ngerti, Pak. Nah, luas yang biru kita mulai dari daerah yang pertama. Daerah yang pertama kan berbentuk persegi panjang. Panjang AD-nya berapa? Panjang AD-nya itu akan sama dengan 15 tambah X tambah 10. Atau sama dengan 25 ditambah X. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Berarti luas daerah yang pertamanya itu adalah 10 dikali 25 tambah X. X. Ya, kemudian ditambah luas daerah yang kedua. Luas daerah yang kedua bagaimana? Nah, ini ke sini kan sama dengan 15 ditambah X. Berarti luas daerah yang keduanya adalah 10 dikali 15 ditambah X. Atau kita punya 10X ditambah 250 ditambah 150 ditambah 10X. 20X ditambah 400 ya? Iya. Terus yang biru. Queen mau coba sendiri lanjutkan atau masih lanjut kita bahas? Bahas aja, Pak. Oke. Tadi yang biru udah, sekarang lanjut. Bapak sebutlah ini daerah yang merah ya. Iya. Yang merah ini juga Bapak akan bagi menjadi dua daerah, yaitu sepertinya yang ini aja. Ini daerah ketiga, katakanlah begitu, dan ini daerah yang keempat. Nah, untuk daerah yang ketiga, luas yang merah, tentu panjang kali lebar. Panjangnya 15, yang ini ke sini. Panjang GF, lebarnya X. Berarti 15 kali X atau 15X ditambah luas daerah yang keempat adalah 15 dikali
Kali berapa itu, Queen? 12 kali Yang ini. Ini berapa panjang? Ini 15. Ini ke sini berapa? 15x. Bukan 15x, tapi 15 ditambah x. Oh iya, Ya, paham? ya Pak. Berarti ini kita punya 15x ditambah 15 kali 15 adalah 225. 225 ya. Ya. 225 ditambah 15x. Atau kita punya 30x sama dengan sorry, ditambah Tambah 225. Iya. 225. Ya. Katanya luas daerah biru sama dengan luas daerah merah. Merah. Berarti kita bakal punya 20x ditambah 400 sama dengan 30x ditambah 225. Ya, tinggal cari nilai x. Kita punya 20x dikurang 30x sama dengan 225 dikurang 400. 400. Atau minus 10x sama dengan minus berapa? 175. 175. Dengan demikian maka kita punya nilai x sama dengan 17,5 ya. Iya. Berarti panjang AD-nya berapa, Queen? 17,5. Enggak, perhatikan AD-nya lagi. AD yang mana? Ntar Pak nggak nampak. AD. Oh ya. A-nya Berarti mana? 25 tambah 17,5. Iya, Berarti 42,5. iya. Maka panjang AD sama dengan 42,5. Oke. Bisa dimengerti? Oh, bisa Pak? Susah. Enggak. Tapi kalau udah geometri udah nolak aja gitu ya. Yang paling susah tuh bagian mana, Queen? Teori bilangan kah, aljabar, geometri atau kombinasi? Kombinatorik. Yang Menurut Queen lah. Rasanya kalau ketemu tipe soal yang kayak gini ribet terus. yang gambar-gambar Pak. Oh, yang geometri berarti ya. Bangun-bangun. Iya. Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Oke, soalnya lebih kurang seperti ini. Himpunan semua bilangan real A, sehingga 3x kuadrat ditambah 3ax ditambah A ditambah seperempat sama dengan 0 memiliki penyelesaian real. Penyelesaiannya real untuk x adalah titik-titik. Jadi kalau soal seperti ini kayaknya langsung dibahas. Queen, Kemit Pak. Iya Pak. ya langsung dibahas aja ya, karena ini banyak materi ini sih, materi yang baru. Pertama begini, ini kan tipe soalnya tipe ini ya, aljabar dan pembahasannya jelas, ini persamaan kuadrat. Karena bentuk soalnya itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya kan? Iya Pak. A-nya 3, B-nya 3a, Oh, C-nya A tambah ditambah 1/4. 1/4. Iya. Nah, kemudian dia tanya berapa nilai A sehingga ini punya akar bilangan real untuk nilai X. Nah, sebelum dilanjutkan, Queen sudah tahu ini diskriminan dari Rimin. persamaan kuadrat. Hmm, yang mana tuh Lambangnya, Pak? lambangnya D. Maka D itu akan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Udah tahu ini belum? Oh, udah. Udah ada ya. Nah, jadi gini, eh syarat akar ya adalah nilai dari diskriminannya itu lebih dari atau sama dengan 0.
Oke, Bapak ulang sekali lagi ya. Syarat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 punya akar real adalah jika nilai diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Sementara diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, kita kembali ke soal. Soal maunya ini punya akar bilangan real. Artinya diskriminannya harus lebih dari 0. Diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi tinggal kita ganti B-nya dengan 3A. Maka Ya. kita punya 3A dikuadratkan dikurang 4 dikali A. Berarti dikali 3. Kemudian dikali C. C-nya apa? A A tambah tambah 1/4. ya, dan ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian nanti tinggal dicari 3A dikuadratkan adalah 9A kuadrat. 4 kali 3, 12 ya. Ya, 12 kalikan ke dalam, kita bakal punya minus 12. 12A minus 3. 3. Lebih dari atau sama dengan 0. 9, 12, dan 3 adalah bilangan kelipatan 3. Maka ini kita bagi 3. Sehingga kita punya 3A kuadrat 3A kuadrat kurang dikurang 4A kurang 4A 1 kurang 1 lebih lebih dari dari atau 0. sama dengan 0. Sampai di sini bisa dipengerti. Coba. Terus nanti begini, mencari nilai apa ya? Ini kan nanti pakai uji titik. Udah pernah belajar Apa, Pak? pakai uji titik? Enggak. Memang agak ribet sih. Misalnya begini, Bapak ke soal lainnya. Misalnya kita punya X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Lebih dari atau sama dengan 0. Ini kita faktorkan dulu, Queen. Kita cari akar-akarnya. Ini kan akar-akarnya ini kan bisa difaktorkan jadi X kurang 3 kali. 2 X kurang 3. X kurang 2. Iya. Artinya ada titik X sama dengan 3 dan X sama 2. dengan 2. Nah, yang namanya uji titik sebenarnya adalah kita membuat garis bilangan, kemudian kita tandai di garis bilangan itu titik yang ini, akar-akarnya ini. Ada 2 dan 3. Nah, Oh, kemudian kita bikin garis kayak gini, kita iya, uji. iya. Iya, Pak. Udah pernah diajarin yang ini? Pernah, Pak, dulu. Udah pernah ya? Udah ingat sekarang? Diuji X sama dengan 0, nanti dapat 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 ditambah 6, hasilnya lebih dari 0 atau Enggak. positif. Ya kan? Iya, iya, Pak. Berarti kalau untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0-nya kan di sini, ini positif. Heeh. Dapat garis, ini negatif, ini positif. Sementara yang diminta apa di soal ini? Lebih dari atau sama dengan 0 atau positif. Ya. Jadi jawabannya yang ini. Maka jawabannya X kurang dari atau sama dengan 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Ngerti? Berarti, Pak. Nah, masalahnya yang di sini, kita kan harus cari nilai A. A-nya harus difaktorkan. Dan Bapak udah coba, kayaknya A-nya nggak bisa langsung difaktorkan. Kalau A-nya tidak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ABC, masih ingat? Rumus ABC. Iya, yang ini. Mencari X1 dan X2, biasanya kan di persamaan kuadrat dengan variabel X. Ini kan variabelnya A. Jadi rumus ABC-nya itu kayak gini. X1, X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang Kurang 4 4 kali. AC. Ah ya, itu per 2A. Cari akar-akarnya. Nah, ini nanti kalau Queen cari ya, ini bakal dapat nilai A1 dengan A2-nya itu sama dengan berapa ya? Min B berarti 4 plus minus akar dari 16 ditambah 12, 28 per 2. Nanti disederhanakan, nanti akan dapat A1-nya sama dengan 2 ditambah akar 7 per 2, sementara A2-nya 2 dikurang akar 7. Oh ya, sorry, nggak pakai per 2-nya ya. Per 2-nya nggak usah. Oh, Oke, oh, sorry, Bapak, ini ya, ada kekeliruan dikit. Ini bukan per 2, tapi per 2A. Berarti oh A-nya iya, kalau iya, di iya. sini, nah ini 3.
pakai ini per 3, ini per 3. Dah, bisa dimengerti? Ya, Nah, bisa. baru dari sini nanti kita uji titik. Kan A-nya ada 2 nih. Yang di sebelah kiri kan 2 kurang akar 7 per 3. Karena ini lebih kecil ya. Ya, Sebelah Pak. kanan 2 tambah akar 7 per 3. Sementara X sama dengan 0 terletak di antara keduanya. Kita uji X sama dengan 0 ke ini. Ke persamaan yang di sini. Bukan X sama dengan 0 ya. Uji A. Uji A sama dengan 0 nanti didapat 3 kali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 kurang 1 sama dengan min 1. Ya, Sementara min 1 itu bilangan negatif ya. ya, Pak. Nah, kalau dia bilangan negatif, bentar. Berarti di sini ini negatif semua, ini positif, dan ini positif. Oke. Nah, yang diminta apa? Nilai yang lebih dari atau sama dengan 0. No. Artinya yang positif. Makanya jawabannya nanti X-nya itu bisa ini kurang dari atau sama dengan 2 kurang akar 7 per 3 atau bisa jadi X lebih dari atau sama dengan 2 tambah akar 7 per 3. Atau jawabannya yang ini. A. Hmm. Ingat rumus ABC, kan? Ingat, Pak. Ingat. Tapi tadi kadang-kadang agak ini ya. Antara ingat-ingat lupa ya. Mungkin ya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai nomor segitu? Enggak, Pak. Oke. Masih kuat ya? Masih, Pak. Oke, mantap. Lombanya kapan? Hari Minggu? 29. Iya, Pak. Hari Minggu. Kita lanjut nomor 6. Misalkan Fn menyatakan jumlahan, artinya dijumlahkan ya. Semua faktor prima dari n yang kurang dari 10. Maka nilai dari F1 tambah F2 dan seterusnya sampai F60 adalah titik-titik. Fn itu sama dengan jumlah dari semua faktor prima dari n. Ingat ya, faktor prima dari n yang kurang dari 10. Misalnya begini maksudnya. Kalau kita punya F1, berarti F1-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena faktor dari 1 kan cuma 1. Faktor dari 1 itu cuma plus minus 1. Cuma ini yang bisa dibagi oleh 1. Artinya 1 ini nggak punya faktor bilangan prima. Makanya F1 sama dengan 0. Tapi kalau kita kaji misalnya F10. 10 itu kan 2 kali 5. Artinya 10 bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5. Makanya F10 nanti akan sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. F berapa lagi misalnya katakanlah F30 ya. F30, 30 itu kan 6 kali 5 ya, atau 2 kali 3 Ya, kali 5. Berarti ini jadi ya, 2 Pak. tambah 3 tambah 5. Paham, Ya, Queen? iya, Pak. Tapi kalau F26, Queen, berapa? 26 berarti eh 2 Hmm, iya 2 prima ya. 2 2 tambah 13, enggak? 13 ya. Iya. 2 ditambah 13 sih sebenarnya mungkin ya, tetapi eh, tidak ya. Kenapa? Karena gini, Fn itu memang menyatakan jumlah semua faktor prima dari n, tapi yang nilainya apa? Kurang dari 10. Oh 10. iya. Nah, maka 13 yang nggak dimasukkan ini cukup 2. Oh, Bisa dimengerti? Mau coba cari ya, dulu Pak. atau gimana? Hmm, 1. Atau mau langsung dibahas? Bahas, Pak. Bahas aja lah ya. Udah agak ini ya, untuk mikir-mikir keras.
Nah, tapi begini, Bapak mau coba dengan ini dulu, Queen. Kita coba gimana kalau misalnya cuma sampai F20 ya, misalnya. Kalau cuma sampai F20, berarti kan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4, Bapak akan tulis satu persatu ya. Untuk sampai F60-nya nanti kita bahas. Atau sampai ini aja lah, sampai F15. Eh, Gak muat ya? Ya udahlah, 13 aja deh. ya, F1 nilainya berapa? 0 tadi ya. Kita 0. udah bahas. F2, 2. F3 cuman bisa dibagi 3 ya. Ya, 4, F4 bilangan prima yang faktor dari 4 cuman 2. 2. Ini 5. Sementara F6, 2 tambah 3. Benar? 2, 3. Ya, Iya. F7 adalah 7. 7. F8, 2, 2. F9, 3. 3 aja. F10, 2. 2 tambah 5 ya. Oh ya, F11, 0. 0. Ya, karena kan harus kurang dari 10 Ya, Pak. tuh. F12, 2 tambah 2 3. tambah 3. F13, 0. Kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 7, 14. Tambah 10, 24. 26, 29, 31, 36, 41. Nah, kalau pakai cara ini bisa kita tulis satu persatu dapatnya 41. Tetapi apakah tidak ada cara lebih mudah? Sebenarnya ada. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 tadi ya. Kurang Iya, dari Pak. 10 berapa aja? 2, 3, 5, dan 7. Benar? Iya. Nah, jadi cara lainnya, Queen bisa bikin kayak gini. Pertama, Queen bagi dulu pakai fungsi floor namanya. Fungsi floor itu gunanya pembulatannya dibuat ke bawah. 13 bagi 2 kan 6,5. Karena udah dibikin fungsi floor jadi 6. Bisa dipahami, Queen? Bisa, Pak. Nah, terus lanjut lagi setelah 13 bagi 2, 13 bagi 3. Kan 4 koma nih, 4. jadi 4. Kemudian 13 bagi 5, 2. 2. 13 bagi 7, 1. 1. Nah, maksud Bapak begini. Jadi dari F1 sampai F13 yang punya faktor primanya 2 itu ada 6 buah bilangan. Ya, gampangnya kan 2, 4, 6, 8, sampai 12 ya kan. Iya, Pak. Nah, sementara yang punya faktor primanya 3 itu cuma 4 bilangan. Yang punya faktor prima 5 cuma 2 bilangan. Dan punya faktor prima 7 cuma 1 bilangan. Sampai di sini ngerti ya? Ngerti, Pak. Ini banyak bilangannya ya. Jadi bilangan 2 ada 6 buah. Coba kita lihat di sini. Kan pas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Maka ini 6 Iya, kita Pak. kalikan dengan 2 jadi 12. Nilai yang ini, yang 3 ada 4. Apakah benar? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian dengan cara yang sama, ini 2 kali 5, 10. Kemudian 1 kali 7 adalah 7. Tinggal dijumlahkan. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 7, 11. Sisip 1. Ini 41. Jadi hasilnya tetap sama. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kita balik lagi ke soal kita. Kita kan punya F1 sampai F60. Ya udah. Berarti kita pakai cara yang sama. Kalau tadi 13, kita coba sekarang 60. Dimulai dari 60 dibagi 2. 60 bagi 2, 30. Kemudian 60 bagi 3 sama dengan 20. Kemudian 60 bagi berapa lagi? 5 ya? Ya, 12. 12. Terakhir, bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 7. 7. 60 bagi 7 sama dengan 8. 8 ya. Nah, tinggal kita kalikan di sini. 30 kali 2 adalah 60.
20 kali 3, 60. 12 kali 5, 60 juga ya. Ya, Pak. 8 kali 7, 56. Tinggal dijumlahkan, dapat hasil akhirnya berapa? 236. Ya, ada di option kah? Ada ya. Poin D. 236. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi idenya sebenarnya ini sih, Queen. Eh, kita lihat yang kelipatan 2 ada berapa bilangan, yang kelipatan 3 ada berapa bilangan, tinggal dikalikan. Lanjut ya, Queen. Apa, Pak? Kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Tadi nomor 6. Sekarang ke nomor 7. Nomor 7 ini, oke. Huruf yang merangkai kata Semnas akan diletakkan pada sisi kubus dengan 6 sisi. Kalau kubus 6 sisi artinya bentuknya mirip apa, Queen? Kubus sisi. Kayak apa tuh ya? Dadu ya? Ya enggak? Kan kubus. Iya, Pak. Ya dadu ya. Kan sisinya ada 6. Nah, kemudian gini katanya, banyaknya cara menyusun huruf-huruf tersebut. Kan hurufnya kebetulan ada 6 juga. S, E, M, N, A, S. Banyaknya cara menyusun huruf tersebut dengan syarat huruf yang sama tidak boleh berada pada sisi yang berlawanan adalah titik-titik. Jadi ibaratnya Queen punya dadu 6 sisi, mau menempelkan huruf-hurufnya ke sana. Tapi syaratnya ini, huruf yang sama. Kebetulan huruf yang sama cuma huruf S ya. Jadi huruf S itu tidak boleh berada pada sisi yang berlawanan. Ada berapa cara menyusunnya? Itu pertanyaannya. Kita bahas aja. Iya, Pak. Ya. Ini, oh iya, iya, Pak. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal ini, sebenarnya apa ya? Kita harus tahu dulu ini. Seharusnya harus tahu berapa banyak cara ini sih. Berapa banyak cara menyusun angka-angka pada dadu. Jadi ibaratnya kita punya dadu kosong, kemudian mau dimasukkan angka 1 sampai 6. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak model yang bisa dibuat dengan angka 1 sampai 6 itu. Kita balik lagi ke soal. Syaratnya tidak ada huruf yang sama yang berada pada sisi yang berlawanan. Kalau kita bagi ini jadi 6 bagian, maka ini nanti kita akan punya ini Queen atas bawah, Ya, ya kan? Atas lawannya bawah, kanan lawannya kiri, depan lawannya belakang. Nah, ini yang maksudnya tidak boleh berada pada sisi yang berlawanan. Jadi kalau misalnya Queen taruh huruf S di atas, ya di bawahnya nggak boleh huruf S lagi. Itu maksudnya. Paham? paham, Pak. Oke. Eh, sekarang ini dulu. Bapak mau ke dadu dulu ya, Queen ya. Kita mau meletakkan angka 1 sampai angka 6 nih ke dadu ini, ke kubus ini misalnya. Maka banyak cara menyusunnya adalah pertama, kita mau meletakkan angka 6 misalnya. Untuk angka 6 ada berapa kotak yang masih kosong di sini, Queen? Kita kan mau nempel angka 6 nih. Sisi Ya, yang Pak. masih kosongnya ada berapa? Eh, Ada 6 kan? Kan belum ada yang ditempel. hmm,
Artinya di sini ada 6 pilihan. Dia bisa taruh di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, atau di belakang. Untuk angka 6. Kalau angka 5 berarti berapa pilihannya? Angka 6 udah ditempel nih ceritanya. Ya, Sekarang Pak. kita mau nempel angka 5. Ada berapa tempat yang bisa diisi? Yang kosong. 5. Iya benar. Ngerti? 6, 5. Nanti angka 4-nya ada 4 juga. Kemudian angka 3 tetap 3. Angka 2 tetap 2. Angka 1 tetap 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu nanti dapat sebanyak berapa ya? Ini 6 kali 6, 36 kali 20, 720. Sampai di... Ada kesalahan nggak ya? Benar ya, 720 ya. Bisa Ya, dipahami, kan? bisa, Pak. Nah, tetapi begini. Ini kan cara kita meletakkan angkanya. Cuma kalau kita meletakkan angka ini sebenarnya, kadang-kadang ada yang posisinya sebenarnya sama. Walaupun kita ngitungnya nganggapnya berbeda gitu. Contoh misal begini. Di atas, bagian atas ya. Atas Bapak isi angka 1, bawahnya 2, kemudian kanannya 3, kirinya 4, depannya 5, belakangnya 6. Kebayang ya? Di atas ada angka 1, bawahnya 2, kanan 3, kiri 4, depan 5, 6, belakang. Paham, Queen? Halo, Queen? Sorry, Pak, ke-mute. Paham, Pak? Oke. Nah, tetapi kan gini, kita ngitung 720 ini, itu apa ya? Kalau Bapak bilang ya, ada yang terdobel hitungnya. Kapan itu terdobel? Misalnya begini, sekarang Bapak ganti ya, Bapak putar dadunya jadi ini. Atasnya jadi angka, atasnya 6, atasnya 6, kemudian bawahnya 5, bawahnya 5, kemudian kanannya tetap ini, atau gini aja deh, jangan ini. Kita putar jadi kayak gini aja. Atasnya tetap 1, bawahnya tetap 2. Cuma kanannya Bapak pakai sekarang angka 5, kirinya angka 6, depannya angka kanan 3, depannya angka 4, belakangnya angka 3. Artinya apa? Artinya dadu yang ini kita geser gitu aja, Kun. Paham nggak? Apa, Pak? Ini dadunya kita geser. Ini angka 5 kan awalnya gini. Angka 5 kan awalnya di depan, kemudian kita ubah jadi sebelah kanan. Iya, Pak. Kebayang? Banyak. Nah, artinya kan ada yang berulang itu perhitungannya. Ya. Nah, tetapi yang berulang itu sebanyak berapa kali? Terbikinnya itu berapa kali? Apakah cuma double kayak gini atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena misalnya gini, untuk satu pola seperti ini misalnya, yang di bagian atas kita bisa taruh siapapun. Bisa angka 1, bisa 2, 3, 4, 5, atau 6. Artinya ada 6 pilihan. Misalnya di sini kita ambil yang atasnya 1, yang bawahnya 2, dan seterusnya. Nah, dan ini setiap yang bagian atas, kalau di sini kan angka 1 yang di atasnya nih. Ini bisa kita putar dadunya. Ini kayak ini. Ini kalau kita putar ke kiri kan jadi seperti ini. Tapi mutarnya itu berapa kali kita bisa putar? Kalau angka 1 di atas, angka
2 di bawah. Ada berapa variasi kita putarnya? Tentu ada 4. 4, iya, Pak. Ya, makanya ini kemudian kita kalikan dengan 4. Artinya ada 24 pola berulang. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Itu kalau satu di atas. Kalau sempat angka 2-nya yang di atas kan, ibaratnya ini dadunya kita balik, kita putar-putar lagi ada 4. Jadi tiap angka itu bisa berapapun yang di atas, dan tiap angka yang di atas itu. Dan tiap angka itu punya 4 rotasi, 4 perputaran. Nah, karena polanya berulang setiap 24 kali, makanya ini 720 kita bagi 24. 720 nanti dibagi 24 dapat 30 ya, kalau Bapak tidak salah itu. Artinya banyak cara menyusun ini, ada 30. Bisa dipahami sampai sini? Coba. Oke, bentar. Bapak takut ada kesalahan perhitungannya. Benar nggak ya 30? Kalau misalnya yang kan ada juga tuh Pak soal yang huruf yang merangkai kata tapi nggak pakai sisi kubus dengan 6 sisi, tinggal pakai yang faktor apa? Yang Faktorial. iya Pak, Jadi, kalau ini enak, kalau cuma nyusun ini aja kan, Gwen. Ini kan hurufnya ada 6. iya Pak, Berarti 6 faktorial per 2 per faktorial. 2. Kenapa? Iya, Iya. iya Pak. Nah, masalahnya ini kan menyusun apa? Menyusun sisinya kan. Iya Pak. Makanya ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit susah kita jadi ini. Nah, tetapi nggak masalah. Nah, ini kan kalau kita nyusun ini nih, angka 1 sampai 6 di dadu. Sekarang kita kan agak mirip. Karena apa? Karena dadu ini kan kubusnya 6 sisi, artinya mirip dadu. Sementara karakter-karakter angka tadi diganti dengan huruf. Cuma katanya huruf S itu tidak boleh berada pada sisi yang berlawanan. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Nah, sekarang gini. Kita balik lagi ke huruf S, E, M, N, A, S. Kalau di sini tadi kita menyusun angka 6 terlebih dahulu. Kalau di bagian huruf, Bapak akan susun huruf S dulu. Kenapa huruf S? Karena yang ada syarat adalah huruf S. Bisa dimengerti, Queen? Ngerti, ngerti Pak. Huruf S yang pertama kita bisa tempatkan di mana? Di berapa tempat? Di 6. Kenapa? Karena Iya, ibaratnya masih belum ada yang ditempel, ya kan? iya Pak. Nah, lanjut lagi. Huruf S kedua. Huruf S kedua ada berapa tempat yang bisa kita isi, Queen? Kira-kira? 5. Hah? Berapa? 5 Pak. Salah, bukan 5. Lihat syaratnya. Huruf yang sama tidak boleh berada pada sisi yang berlawanan. Berarti Dari 5 itu ada 4, satu 4. tempat yang nggak boleh. Ya, benar. 4 ya. Bisa mengerti? Bisa Pak. Baru huruf E. Huruf E ya 4 tempat. Kenapa 4? Karena 2 tempat udah diisi. Sementara huruf E bisa mengisi 4 tempat kosong sisanya. Terserah mau di sebelah Iya. mana. Kali 4, kemudian kali M-nya 3, N-nya 2, A-nya 1. Benar? Iya, iya Pak. Berarti ini totalnya berapa ya? 24 dikali 24. 24 kali 24 itu adalah kalau nggak salah 576 ya. Ya, Nah, 576. Nah, bersih. tetapi Queen sama lagi kayak tadi. Setiap pola itu berulang berapa? 24 kan? Yang ini. Kayak ini tadi loh Queen. Yang nyusun angka 1 sampai angka 6. Ya, Artinya yang ini kita juga harus bagi dengan 24. Polanya berulang sebanyak 24. ya. Atau 24 pola itu berulang. Ya udah berarti kita hasil untuk soal ini totalnya adalah sebanyak 576 kita bagi dengan 24. Berarti berapa? eh 24 ya. ya. Hmm, Memang agak membingungkan sedikit ya. ya, Eh, kalau seperti yang Queen bilang tadi, kalau cuma menyusun huruf aja, Bapak yakin Queen udah bisa, ya kan? Yang ya, 6 faktorial per 2 faktorial tadi. ya. Karena ini lebih gampang. Bahkan kalau ini disusun melingkar pun kayak di permutasi siklis, Bapak rasa jauh lebih gampang.
dibandingkan dadu ini. Karena dadu ini harus dilihat juga. Kadang-kadang kita cuman bolak-balik gitu-gitu aja. Tapi intinya letak angkanya sama. Ibaratnya dadunya cuma diputar. Dan dadu itu bisa diputar 24 cara. Iya, Oke, bisa dipahami? bisa, Pak. Berat soal terakhir tadi. Hmm, lumayan loh, Pak. Kayaknya cukup ya, yang tadi aja yang terakhir ya. Ya, Pak.